Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya ke bab berikutnya, yaitu mengenal akad. Namun sebelumnya perlu disampaikan kembali bahwa eh, presentasi ini pun juga termasuk penjelasannya diambil dari buku pengantar fikih jual beli dan harta haram oleh Ustadz Amin Nur Bait. Baik, kita mulai di bab yang kedua atau bab ketiga mungkin di maksudnya mengenal akad. Nah, di sini akan dibahas tentang makna akad. Kemudian yang kedua adalah tentang macam-macam akad. Nah, secara bahasa, akad artinya ikatan. Berasal dari kata aqda, yaqidu, aqdan, yang artinya ikatan atau mengikat. Lawan katanya adalah melepaskan. Kemudian, secara istilah bisa dibagi menjadi dua, baik itu secara khusus maupun umum. Yang khusus, akad berarti ikatan yang dilakukan antara pelaku akad dengan cara yang sesuai dengan syariat yang memiliki pengaruh setelahnya. Ya, ada kata-kata memiliki pengaruh setelahnya ya, itu kata kuncinya. Ikatan ini mencakup semua keinginan pelaku akad, baik diungkapkan dengan ucapan maupun perbuatan. Ya, nah ini makna yang pertama secara khusus. Nah, yang kedua, makna akad secara umum bisa diartikan bahwa semua pernyataan, baik itu lisan atau tulisan, bahkan isyarat yang menyebabkan seseorang berkewajiban melakukan sesuatu. Nah, ini makna secara khusus ya. Maaf, secara umum. Ya, secara umum. Nah, kemudian kita perlu lihat lagi macam-macam akad. Kita akan bahas yang pertama saja dulu ya. Macam akad yang pertama, bila dilihat dari pengaruh dan konsekuensinya dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang berpengaruh, yang akadnya itu berpengaruh gitu ya, dan konsekuensinya berlaku. Karena kita perlu pahami bahwa setiap akad itu pasti memiliki konsekuensi. Contoh misalnya akad nikah ya, akad nikah. Bila akadnya memang sah, maka akan terjadi yang namanya sebuah konsekuensi. Konsekuensinya misalnya nih, kalau akad nikahnya itu sah, berarti suami gitu ya, si A sudah menjadi suami bagi si B, seorang istri gitu ya, maka si A, suami tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Atau misalnya akad jual beli, ketika memang sudah sah, maka terjadi perpindahan hak kepemilikan. Kalau A adalah penjual dan B adalah pembeli, maka pembeli itu berkewajiban menyerahkan uangnya, alat tukarnya lah gitu ya kepada si penjual. Pun begitu sebaliknya, penjual memberikan kepemilikan barang yang dijualnya kepada si pembeli gitu ya. Jadi akad yang sah adalah akad yang pengaruh dan konsekuensinya itu berlaku. Berarti akad yang tidak sah tentu adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat sah akad sehingga pengaruh dan konsekuensinya tidak diberlakukan. Ya. Kita coba contoh kasus. Ini disebutkan dalam bukunya Ustadz Amin Baits ya. Nikah batal. Apakah ada perceraian? Si A misalnya seorang lelaki dan si B wanita ini menikah tanpa wali yang sah. Jadi nggak pakai wali ini nikahnya, ya, karena memang tidak tahu. Kemudian selang berapa lama ternyata mereka tahu, mereka belajar ternyata harus ada wali. Nah, apakah si A ini perlu menceraikan istrinya? Jawabannya, menurut Ustadz Amir Rumait adalah tidak perlu cerai, sebab sejak awal pernikahan mereka itu nggak sah gitu ya, nggak sah, sehingga pengaruh dan konsekuensinya tidak diberlakukan karena kan akadnya nggak sah. Berarti ya nggak perlu ada cerai, ya sudah saja gitu ya, pisah saja gitu kan. Kita ulangi ya, sementara cerai baru ada jika akad nikahnya sah. Mengingat nikahnya tidak sah, maka tidak ada cerai. Yang ada adalah dipisahkan tanpa perceraian. Kemudian contoh yang kedua nih ya, antara akad dan pindah hak milik. Penjual dan wati telah melakukan akad terhadap barang A dengan harga 1 juta. Lalu wati izin pulang untuk mengambil uang.
Di saat Wati dalam perjalanan pulang, datang Pak Ijo menawar barang A ke penjual dan menawar dengan harga 1,5 juta. Bolehkah penjual menjualnya ke Pak Ijo? Jadi Wati udah deal harga 1 juta sama penjualnya, tapi Wati pulang dulu ya karena mau ngambil uang. Ternyata datang Pak Ijo yang dia juga nawar barang si penjual tadi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tentu kalau bagi kita penjual pengennya lebih tinggi kan. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah nggak boleh. Sebab akad jual beli telah sah, sudah ada deal-dealan di situ. Sehingga barang A itu sebenarnya sudah menjadi milik Wati. Meskipun belum diterima. Karena itu penjual tidak boleh menjual barang itu ke siapapun. Sudah ada deal-dealan, sudah akadnya sudah sah. Akadnya sudah sah, maka kepemilikan sudah berpindah. Meskipun mungkin barangnya tadi belum diambil oleh Wati. Meskipun juga mungkin uangnya tadi belum dikasihkan Wati ke penjual. Karena akadnya tadi sudah sah, maka sekalipun belum terjadi transaksi dalam arti perpindahan barang dengan uangnya, itu tetap sah. Ini sebenarnya nanti kita akan coba coba bacakan ya hadis yang cukup panjang, kisahnya Nabi Muhammad SAW dan untanya Jabir. Ya intinya begini, pada suatu ketika Jabir ini bawa unta dan untanya itu dibeli oleh Nabi, gitu ya, dibeli oleh Nabi. Memang Nabi saat itu belum menyerahkan uangnya, gitu ya, belum menyerahkan uangnya di perjalanan, dan ketika sudah didilan harganya, Jabir itu minta izin kepada Nabi untuk meminjam untanya sampai ke Madinah, gitu ya. Baik, itu kurang lebihnya untuk sesi kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di macam akad berikutnya. Jadi saat ini kita sudah membahas tentang macam akad yang pertama ya, yang akad yang sah dan akad yang tidak sah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.